Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat tarawih. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perkenankanlah pada kesempatan yang sangat singkat ini kami menyampaikan tema tentang tinjauan psikologi Islam terhadap puasa Ramadan. Kalau kita lihat dari sisi psikologi Islam, maka kita bisa melihat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kemanusiaan dan juga bulan ketuhanan. Kenapa disebut bulan kemanusiaan? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa, maka ibadah puasa itu menjadi center point dari seluruh kegiatan kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya puasanya saja, tetapi sholat tarawehnya diliput oleh media massa, lalu kemudian buka dan sahur bersama juga diliput oleh media massa, bahkan qiyamul lail dan semua kegiatan yang terkait dengan ibadah puasa itu diliput sedemikian rupa oleh media massa. Sehingga semua aktivitas manusia di bulan Ramadan betul-betul menjadi aktivitas yang psikologis bagi manusia. Bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan ketuhanan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa, maka tujuan yang hendak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa itu adalah bertakwa kepadanya. Tujuannya adalah tujuan yang seluruhnya ilahi. Sama sekali tidak ada yang tujuan insani. Namun kalau kita lihat secara detail, maka kita akan dapati nanti apa yang kita lakukan dengan ibadah puasa itu bermanfaat bagi fisik kita, bermanfaat bagi psikologis kita, juga bermanfaat bagi spiritualitas kita. Seorang pakar psikologi dan juga pakar psikologi analis yang bernama Sigmund Freud, dia mengatakan bahwa manusia semuanya tanpa kecuali itu terdiri dari 3 elemen psikologis. Yang pertama yang disebut dengan identity, yang kedua yang disebut dengan emosi, yang kedua disebut dengan ego, lalu kemudian yang ketiga disebut dengan superego. Identity berkaitan dengan kebutuhan kita alamiah. Semua manusia membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan seksual. Dan ketika 3 kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi oleh diri kita, maka bisa kita uring-uringan, bisa kita emosi, bisa kita marah. Tetapi dalam Al-Quran, dengan adanya kewajiban kita untuk menjalankan ibadah puasa itu, maka sesungguhnya 10 hari yang pertama di bulan Ramadan kita diajari
kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol kebutuhan dasar kita itu. Makan yang biasanya 3 kali sehari, pada waktu pagi, pada waktu siang, dan juga pada waktu sore atau malam, dirubah polanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita sahur, Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi yang luar biasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Allah juga memberikan motivasi ketika kita berbuka, segeralah berbuka. Karena di dalam kesempatan kita berbuka itu, doa-doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah merubah pola ini bukan hanya sekedar merubah pola. Tetapi perubahan pola ini sebenarnya untuk memberikan rest, untuk memberikan istirahat kepada perut kita di waktu siang hari. Lalu di situ terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan itu adalah perubahan detoksifikasi dalam tubuh kita. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, yang pahala itu berbeda dengan pahala ibadah yang lainnya. Kalau sholat pahalanya jelas. Kalau zakat, infak, sedekah pahalanya jelas. Kalau umroh dan haji pahalanya jelas. Tetapi kalau puasa pahalanya langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Yang kedua kaum muslimin, dalam penjelasan teorinya Fred tadi, dia mengatakan bahwa manusia itu punya ego. Kita sering mengartikan ego ini adalah keakuan. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan ego ini adalah ketika kita bertemu dengan orang lain, kita punya kepentingan yang sama. Dan disitulah kita harus mengatur ego kita. Sehingga kita tidak dikatakan, ini orang ini egois banget. Orang ini selalu pengen menang banget. Nah, dengan puasa Ramadan ini, 10 hari yang kedua, dari tanggal 11 Ramadan sampai dengan 20 Ramadan, kita mengontrol ego itu, ego yang kedua ini. Maka puasa kita bukan hanya mencegah makan, bukan hanya mencegah minum, bukan hanya mencegah kebutuhan seksual dan semua hal yang membatalkan puasa kita, tidak. Tetapi puasa yang kita laksanakan adalah juga mengontrol ego kita, mengontrol mata kita. Mungkin kita punya kepentingan yang sama ketika melihat sesuatu dengan orang lain. Di situ diperlukan kontrol. Mungkin kita terlalu banyak bicara. Ketika sudah berhadapan dengan orang lain, dengan realitas di luar kita, maka kita harus bisa mengontrolnya. Karena kepentingan kita di dalam mengontrol itu adalah menyelamatkan kita. Yang ketiga kaum muslimin, dari teorinya Fred tadi, setiap manusia punya elemen yang ketiga. Elemen ini berhubungan satu sama lain. Elemen yang ketiga itu yang disebut dengan super ego. Super ego itu berkaitan dengan nilai-nilai. Kenapa orang ini tidak mau mencuri? Kenapa orang ini tidak mau dia menipu orang lain? Sebabnya karena menipu itu tidak baik buat dirinya dan juga buat masyarakat. Sehingga dia melakukan itu. Nah, di 10 hari yang terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan puasa. Apa tujuannya? Supaya puasa yang sudah kita laksanakan di awal tadi, karena kita melaksanakannya sebatas taklif. Taklif itu artinya kita membebaskan kepentingan. Yang penting saya sudah puasa. Naik lagi, ternyata bukan hanya di situ kita berpuasa. Tapi kita berpuasanya itu adalah kita mengontrol semua panca indera kita, mengontrol ego kita. Lalu yang terakhir, di 10 hari yang terakhir ini, jangan kendor. Justru yang dibutuhkan adalah watatimmus sholihat. Kita harus bisa menyempurnakan 10 hari yang terakhir ini. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya kita tidak menjadi robbaniyah. Apa itu robbaniyah? Orang yang kalau Ramadan rajinnya bukan main,
Tetapi begitu nanti keluar dari bulan Ramadan, sudah enggak pernah lagi sholat malam, sebagaimana sholat taraweh yang dilaksanakan. Tidak pernah lagi sholat sunnah Senin dan Kamis, sebagaimana sudah diistiqomahkan di bulan Ramadan. Justru di terakhir ini yang kita butuhkan adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah itu kita melakukan apa-apa bukan karena manusia, tetapi kita melakukan ibadah-ibadah itu karena kegembiraan dan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memberikan contoh yang paling mudah. Para malaikat, kalau mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya adalah ekspresi kegembiraan. Ibadahnya adalah ekspresi kebahagiaan. Enggak ada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepada manusia, atau yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencabut nyawa manusia. Dia mengatakan, saya bosen ya Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka melaksanakan itu adalah ekspresi kegembiraan, juga ekspresi kebahagiaan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau selama ini kita melaksanakan puasa itu karena menghilangkan kewajiban kita, harus dirubah. Puasa kita adalah puasa tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua itu adalah kita menikmati puasa itu. Puasa itu adalah kebutuhan kita. Sehingga kalau puasa itu menjadi kebutuhan kita, tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sesungguhnya kita akan berpuasa. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, bagaimana menjadikan ibadah kita itu adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholatnya sampai seperti itu? Kenapa begitu lama engkau sholat? Rasul mengatakan, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kesyukuran itulah yang menjadi puncak dari ibadah kita. Sehingga kalau dalam 10 malam yang terakhir ini, kita bisa mengakhiri bulan Ramadan dengan peningkatan kualitas, yang tadinya adalah penghilangan pembebanan, kemudian naik kepada itu adalah kebutuhan kita, kemudian bisa kita naikkan lagi kepada yang ketiga, bahwa itu adalah kesyukuran kita atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang sangat istimewa ini, kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebajikan. Kita selalu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga ibadah kita itu menjadi ibadah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.